Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya? Baik. Oke, ini pertemuan pertama kita di kelas 8 ya, semester 1, di mana kalian tidak kelas 7 lagi. Sekarang kalian sudah kelas 8. Nah, di pertemuan pertama kita ini Ibu juga masih memegang mata pelajaran Pendidikan Ilmu Sosial dan Budaya, yang mana kita akan membahas tentang beberapa materi. Tapi sebelum kita melanjutkan materi, Ibu mengingatkan lagi, ada 3 penilaian Ibu dalam kelas ya. Yang pertama itu kehadiran kalian. Ketika kalian tidak hadir dalam 3 kali pertemuan, maka nilai kalian tidak akan tuntas. Lalu untuk keaktifan kalian di kelas, seperti apa kalian di kelas, maka itu akan menambah nilai kalian. Lalu untuk tugas itu seperti apa? Tugas dikumpulkan tepat waktu, dan juga kalian harus mengerjakan tugas dengan baik, dengan apa yang Ibu perintahkan. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Untuk materi, untuk absennya nanti saya persilahkan salah satu temannya untuk mengabsen teman-temannya ya. Nanti kumpulkan sama Ibu. Oke, untuk materi pertama yaitu tentang hakikat dan makna lingkungan bagi manusia. Nah, ada yang tahu apa arti lingkungan, apa arti manusia? Baik, kalau belum tahu, manusia itu adalah ciptaan Tuhan ya. Manusia itu manusia ya. Manusia adalah ciptaan Tuhan dengan segala potensi-potensi kemanusiaannya, yang gimana mengalami kelahiran, perkembangan, pertumbuhan, bahkan kematian. Dan juga ada namanya lingkungan. Nah, lingkungan apa sih arti lingkungan? Nah, lingkungan adalah tempat tinggal seluruh makhluk hidup dan non hidup, di mana lingkungan memiliki potensi kemampuan untuk memiliki interaksi timbal balik, dan juga antara yang mendiaminya ya, seperti manusia dengan seperti manusia itu individu per individu, kelompok per kelompok. Nah, kemudian yang akan kita bahas untuk sekarang adalah arti penting dari lingkungan ini bagi manusia. Apa sih arti penting lingkungan bagi manusia? Yang pertama, intinya lingkungan ini adalah tempat tinggal manusia. Tempat tinggal manusia. Kita bayangkan ketika kita tidak ada lingkungan, di mana kita akan tinggal, di mana kita akan hidup. Dan juga kemudian yang kedua, lingkungan ini memberikan sumber-sumber ya. Sumber-sumber apa saja sih? Sumber-sumber kehidupan apa saja? Seperti kamu makan, kamu minum, itu adalah sudah termasuk arti penting lingkungan bagi manusia. Seandainya ketika tidak ada lingkungan, seperti apa Anda akan makan, seperti apa kalian akan minum. Ya, ini contoh kecilnya, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang untuk sumber-sumber ini. Lalu arti penting yang berikutnya itu adalah manusia ya bisa mengubah, memperbaiki, menciptakan apa-apa saja yang ada di lingkungan, sehingga mereka memiliki wawasan untuk mereka berkembang. Kemudian juga manusia itu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan itu juga semuanya arti penting lingkungan bagi manusia, dan masih banyak lagi ya. Ini hanya garis besarnya saja. Dan seandainya ketika tidak ada lingkungan, kalian akan berpikir seperti apa? Lingkungan sangat-sangatlah penting. Lalu ada macam-macam lingkungan. Ada berapa sih macam-macam lingkungan itu? Yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu lingkungan alam ya. Lingkungan alam. Nah, apa sih lingkungan alam ini? Nah, lingkungan alam ini ada 2 ya, ada 2, alami ya, alami dan buatan. Otomatis dari kata ini kita sudah tahu dong, alami itu seperti apa, buatan itu seperti apa. Kalau alami otomatis tidak ada campur tangannya manusia, seperti sungai, penggunungan, dan masih banyak lagi ya. Kalau buatan, dari namanya sudah buatan, ya otomatis pasti buatan dari manusia sendiri. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti taman bunga, taman buah, dan juga bendungan, dan masih banyak lagi yang dari buatan ini. Nah, kemudian lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup yaitu dari macam-macam lingkungan tadi ya, itu lingkungan hidup. Lingkungan hidup, dari namanya saja sudah lingkungan hidup, otomatis pasti adalah
kesatuan antara seluruh makhluk hidup dan non hidup, di mana mereka di situ akan berkembang ataupun memiliki hal-hal yang untuk interaksi mereka, untuk imbal balik mereka, ya. Itu untuk lingkungan hidup, di mana sangat-sangatlah penting juga. Lalu untuk lingkungan budaya, lingkungan budaya ya, lingkungan budaya. Seperti apa lingkungan budaya? Lingkungan budaya yaitu tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari, lingkungan saat seperti menjadi faktor penentu sifat, karakter, dan juga memiliki hal-hal yang bisa kita untuk manusia ya, bisa mengubah perilaku seperti itu. Itu lingkungan sosial yang mencakup unsur-unsurnya seperti norma-norma, nilai-nilai, dan masih banyak lagi peraturan-peraturan. Itu juga termasuk lingkungan budaya. Dan juga ada dan juga kita tahu bahwa sangat-sangat penting ya lingkungan bagi manusia, seperti apa komponen-komponen juga penting. Dan juga ada beberapa unsur-unsur lingkungan. Nah, yang pertama itu sini ya, ditulis abiotik ya, abiotik. Tahu apa lingkungan abiotik atau abiotik ini sendiri? Dari namanya saja abiotik, ini adalah artinya, maksudnya mati, bukan mati yang kita nggak mati manusia seperti itu ya. Ini mati artinya di sini adalah benda-benda mati. Contohnya seperti matahari, tetapi meskipun benda mati, dia sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, seperti matahari ini, matahari memiliki fungsi yang sangat-sangat luar biasa bagi manusia, di mana kita matahari ini menentukan siang dan malam, kemudian perubahan iklim juga, perubahan cuaca juga. Lalu ada lingkungan biotik ya, lingkungan biotik. Apa sih lingkungan biotik itu? Nah, lingkungan biotik itu adalah lingkungan hidup ya, maksudnya di situ adalah ada makhluk-makhluk hidup, di mana terdapat seperti manusia, hewan-hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan, mikroorganisme, dan masih banyak lagi. Nah, itu untuk pembahasan kita pertemuan ini. Nanti kalau ada pertanyaan soal-soal tentang ini silahkan bertanya. Tetapi sekarang kalian harus fokus ya, fokus sama pelajaran ini sekarang. Nanti kalau ujian nanti atau mid nanti, ibu akan mengeluarkan soal-soal yang bersangkutan dengan seperti ini. Oke, sebelum ibu mengakhiri pelajaran kita, ibu masih tahu sama kalian sudah kelas 8, meskipun masih semester 1 ya, masih semester 1, jangan lalai untuk belajar, jangan lalai untuk tugas ya. Dimanapun kalian, nanti kalian akan kelas 9 dan kalian harus fokus ujian. Jangan tunggu hari hanya belajar. Belajarlah dari sekarang, carilah ilmu setinggi-tingginya ya, supaya nilai kalian bagus. Meskipun nilai pendidikan ilmu sosial dan budaya ini tidak masuk dalam ujian nasional, tetapi ini sangat-sangat penting ya untuk kalian, untuk kegiatan kalian, untuk membimbing kalian ke depannya nanti. Semoga pelajaran ini dapat kita dengar dengan baik, jangan cuma didengar, tetapi dilaksanakan, tetapi diingat, tetapi dilakukan ya. Seperti apa lingkungan itu, dan kalian harus bisa menjaga lingkungan di sekitar kalian ya. Jangan membiarkan lingkungan kalian itu menjadi buruk. Berikanlah lingkungan yang baik ya, misalnya dengan cara kecil saja kalian bisa membersihkan sampah di tempat-tempat misalnya di selokan atau di manapun saja. Bersihkan lingkungan kalian, itu sudah termasuk ke dalam namanya untuk menjaga lingkungan atau mengatasi masalah-masalah lingkungan, dan masih banyak lagi. Lingkungan bersih, kalian pun nyaman ya kasih ya. Lalu saran ibu ya, kalau ada tugas jangan ditumpuk, kerjakan hari ini tugasnya, besok bisa. Tapi kalau misalnya dikumpulkan lusanya, jangan kalian kerjakannya besok, kerjakanlah hari ini, karena masih banyak tugas yang lain. Kerjakan dengan baik. Dan mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Kalau kalian masih kurang paham, silahkan tanya sama ibu. Nanti kita ada remedial, dan ada juga untuk soal-soal mid kita untuk pertemuan berikutnya. Karena kalau kalian tidak seperti itu, kalian tidak akan belajar. Kalian harus belajar, baca, dan ingat apa yang ibu katakan tadi. Kan ada di buku juga materi-materinya, silahkan dibaca. Dan juga untuk latihan di situ ya. Baik, ibu ucapkan selamat pagi, dan semoga kalian
selalu sehat dan selalu dilindungi ya. Selamat pagi, semangat. Oke anak-anak, tadi ibu lupa ya. Sebenarnya untuk macam-macam lingkungan itu sebenarnya ada lingkungan alam, lingkungan hidup, lingkungan budaya, dan lingkungan sosial tadi. Tapi ibu lupa jelasin lingkungan sosial sekarang. Nah, kita akan bahas tentang lingkungan sosial ya. Lingkungan sosial itu merupakan lingkungan masyarakat yang di daerahnya atau di tempat mereka tinggal itu terdapat interaksi individu ya dengan individu lain, dan di mana mereka saling berinteraksi satu sama lain. Jadi dan juga lingkungan sosial ini ada dua ya, lingkungan sosial primer ya, lingkungan sosial primer dan lingkungan sosial sekunder, di mana setiap masing-masing lingkungan sosial primer dan lingkungan sekunder ini ya, lingkungan sekunder memiliki arti yang berbeda-beda, tetapi memiliki tujuan atau pengaruhnya terhadap anggota masyarakat atau manusia itu sangat besar. Nah, kita harus pelajari dulu apa sih arti, atau kita pahami dulu arti dari lingkungan primer ini ya. Lingkungan primer adalah lingkungan di mana hubungan yang erat antara individu satu dengan individu dua, dan mereka juga saling kenal ya. Mereka saling kenal. Mengapa mereka kok bisa erat? Ya itu karena saling kenal ya. Kalau kita misalnya seperti kita ya, kalau kita tidak kenal dengan seseorang ya, kita tidak bisa terlalu dekat dengan orang itu. Kita juga tidak bisa dikatakan erat dengan orang itu karena kita tidak kenal ya. Tapi kalau dengan orang yang sudah kita kenal, seperti teman kita sendiri di kelas, wah pasti sangat erat. Kemana-mana pun pergi ya, ke kantin pergi berdua atau bertiga atau berempat, kemanapun pergi, jalan-jalan pun pergi, karena memang mereka sudah di lingkungan primer, di mana mereka sudah saling kenal. Dan juga seperti kalian ini di kelas, kalian bersama-sama misalnya ada acara nih, ayo kita kumpul, ayo kita di mana sih kita bekerja kelompok, dan kalian tuh sangat erat, interaksi kalian itu sangat kuat karena kalian sudah termasuk di lingkungan sosial yang lingkungan primer, sudah kalian saling kenal ya. Seperti itu lingkungan sosial primer. Tapi bagaimana sih kok lingkungan sosial sekunder juga ada? Nah, lingkungan sosial sekunder ini adalah lingkungan sosial di mana lingkungan individu satu dengan individu lain itu agak longgar atau agak jauh. Kenapa sih? Nah, ini seperti tadi kita kan lingkungan primer ya. Lingkungan primer kan dia sudah kenal, makanya sudah akrab, sudah erat sekali. Tapi kalau lingkungan sekunder kita tidak kenal, kalau kita, ya otomatis pasti tidak terlalu dekat ya nggak sih? Iya. Lalu jadi bagaimana untuk lingkungan sekunder? Contohnya ya. Nah, lingkungan sekunder ini misalnya si A ya, si A dan si B ya. Mereka satu kompleks, misalnya satu kompleks, tetapi mereka tidak saling kenal. Mereka hanya tahu, oh ini rumah si A, oh ini rumah si B, tapi mereka tidak kenal satu sama lain. Sehingga ketika salah satu misalnya ini misalnya dia jadi pengurus RT, ini ketua RT, dan mereka tidak saling kenal, tetapi meskipun mereka tidak saling kenal ya, tapi mereka ada interaksinya, ada interaksi satu sama lain ya. Ini si A ada interaksi dengan si B, tetapi sedikit sekali interaksinya karena memang mereka tidak saling kenal. Kecuali kalau mereka kembali ke lingkungan primer ini, mereka sudah saling kenal, mereka bisa sama-sama. Apalagi contohnya kalau lingkungan sekunder ya, kita ketemu orang-orang di jalan ya, kita tidak kenal ya nggak sih? Kita tidak kenal dengan orang-orang di jalan, tetapi kita tetap menyapa, tetap memberikan interaksi satu dengan yang lain. Itu juga termasuk lingkungan sekunder ya. Kita sudah melakukan interaksi meskipun kita tidak kenal tapi tidak akrab. Nah, untuk apa meskipun seperti ini ya, meskipun mereka berdua ini, yang primer ini sama sekunder dekat, lagi sekunder ya tidak dekat
tidak kenal dan tidak dekat, tetapi pengaruh kedua lingkungan sekunder dan primer dan sekunder ini sangat besar, di mana bisa mempengaruhi atau keadaan individu sebagai anggota masyarakat. Ya jelas sekali mereka sangat mempengaruhi. Artinya mereka tidak bisa dipisahkan juga, mereka sangat penting. Nah, mungkin itu ya penjelasan tentang lingkungan sosial tadi, karena ibu agak lupa. Jadi pelajari apa yang ibu jelaskan tadi, dan ingat nanti ibu ada remedial, ada mid juga, ada ulangan harian, jadi kalian belajar, dan tugas kalian di rumah juga ada nantinya. Tapi pelajari dulu yang ibu jelaskan tadi ya, yang sudah ibu jelaskan ini kalian pelajari, kalian cari saja di buku-buku kalau tidak ada. Kalau kalian masih bingung dengan penjelasan ibu ya, masih banyak kok buku tambahan di perpus, dimanapun kalian harus rajin baca ya. Kalian harus rajin baca, harus rajin belajar, karena meskipun kalian masih kelas 8 belum kelas 9, dan kalian juga mikirnya ilmu sosial pendidikan budaya ini tidak masuk ujian nasional, kenapa kita harus belajar capek-capek? Kalian harus tahu, kalian menghadapi kemanapun kalian akan disangkut pautkan dengan yang namanya lingkungan, yang namanya budaya, yang mananya sosial, yang mananya masyarakat, yang mananya interaksi. Kalian sangat akan berpengaruh sekali dengan yang seperti ini ya. Sangat sulit untuk kalian tidak mempelajarinya. Jadi belajar, jangan hanya menganggap pelajaran ini untuk sekedar saya tahu aja dah, saya nggak peduli dah. Tapi ini penting ya, meskipun seperti ini penting, karena harus belajar. Dimana ibu tadi belajar mengajarkan tentang hakikat dan makna lingkungan bagi manusia. Kita juga manusia harus menjaga lingkungan, karena memang manusia itu sangat penting ya, karena karena kita juga sebagai manusia ya memang ciptaan Tuhan yang harus memiliki potensi-potensi sebagaimana kita harus bisa pandai, harus bagaimana supaya lingkungan saya tidak kotor, bagaimana lingkungan saya supaya baik, bagaimana lingkungan saya supaya saya nyaman gitu ya. Oke, mungkin ini saja pelajaran dari ibu. Minggu depan kita akan lanjut ke pertemuan kedua. Semoga kalian juga mengerti ya penjelasan dari ibu. Selamat pagi ya.